Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Elianur Aziza dari kelas 11 D1 SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam basa menurut Arrhenius, Bortoloni, dan Lewis. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, tahu nggak sih kalian di kehidupan sehari-hari kita pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon? Jika kita rasakan akan terasa asam dan jika terkena kulit akan terasa pedih. Nah, berbeda nih dengan sabun, kalau sabun akan terasa licin dan terasa pahit. Lemon merupakan salah satu senyawa asam dan sabun merupakan salah satu senyawa basa. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan larutan asam dan basa? Asam basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam yang berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Istilah basa yang berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Nah, ada 3 teori nih yang menjelaskan definisi asam basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, Bortoloni, dan Lewis. Maka dari itu, simak video selanjutnya ya. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air, sebagai contoh asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pembahasan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut, sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi HCl terion menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ atau H3O+ yang dihasilkan. Nah, ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anion yang dihasilkan disebut dengan anion sisa asam, sehingga untuk HCl, valensi asamnya adalah 1, karena H+ yang dihasilkan 1 dan anion sisa asamnya adalah Cl-. Selanjutnya, berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam kemudian dibagi menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH yang melepas ion OH- dalam air. Dengan reaksi NaOH terurai menjadi Na+, ditambah OH-. Contoh lainnya adalah barium hidroksida atau BaOH2 yang dalam air juga melepaskan ion OH-. Dengan BaOH2 terion menghasilkan 2 OH- ditambah Ba2+. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Nah, jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa kita sebut sebagai valensi basa, sedangkan kation yang dihasilkan disebut dengan kation sisa basa. Sehingga untuk NaOH valensi basanya adalah 1, karena OH- yang dihasilkan 1 dan kation sisa basanya adalah Na+. Kemudian untuk BaOH2, valensi basanya adalah 2, karena OH- yang dihasilkan 2,
dan kation sisa basanya adalah Ba2+. Selanjutnya, berdasarkan jumlah OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air, basa kemudian dibagi menjadi basa monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi. Teori asam basa Arrhenius ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja, serta tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau H-. Nah, kelemahan ini kemudian disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Menanggapi kekurangan teori asam basa Arrhenius, pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Browser dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, yang kemudian kita kenal sebagai asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut konsep ini, asam adalah spesies mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau akseptor proton. Nah, dalam teori ini, suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Sedangkan basa yang telah menerima proton kemudian membentuk spesies yang kita sebut dengan asam konjugasi. Sehingga kemudian dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi, asam berpasangan dengan asam konjugasi, dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana cara kita menentukan pasangan asam dan basa konjugasi dalam suatu reaksi? Mari kita perhatikan reaksi berikut ini. Hf ditambah H2O, reaksi kesetimbangan menghasilkan H3O+, ditambah F-. Nah, spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi satu sama lain adalah spesies yang mirip dan hanya berbeda jumlah hidrogennya saja. Untuk reaksi ini, maka Hf berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Terlihat ya, bahwa antara Hf dan F- hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, yaitu selisih satu hidrogen Hf mengandung satu hidrogen, sedangkan F- tidak mengandung hidrogen. Selanjutnya, untuk H3O+ dan H2O juga hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, di mana H2O mengandung 2 hidrogen, sedangkan H3O+ mengandung 3 atom hidrogen. Nah, dalam reaksi ini, Hf mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga Hf kita sebut sebagai asam dan H2O disebut sebagai basa. Konsep asam basa Bronsted-Lowry dikenal istilah spesial amfiprotik, yaitu spesies yang dapat berperan sebagai asam maupun basa. Nah, hal ini terjadi karena specialty protein dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Contohnya adalah NH3. Nah, apabila menerima proton, maka NH3 akan membentuk NH4+, sehingga NH3 akan berperan sebagai basa dan NH4 yang terbentuk disebut sebagai asam konjugasi. Dan apabila mendonorkan proton, maka NH3 akan membentuk NH2-, sehingga NH3 akan berperan sebagai asam dan NH- yang terbentuk disebut basa konjugasi. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer ton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini, Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Contohnya, perhatikan reaksi NH3 dan BF3 membentuk NH3BF3 berikut ini. Untuk NH3,
Rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dan terlihat bahwa atom pusatnya yaitu nitrogen memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian, untuk BF3, rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Di mana atom B sebagai atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3.